ketika Nisa lagi ngeliatin sosok-sosok yang ngejilatin pembalut itu, Nisa ngerasa dia ngeliat dari ekor matanya samar-samar dia ngeliat ada sosok berbulu hitam besar lagi ngendus-ngendusin tubuhnya Nisa. Dan di situ Nisa cuma halo semuanya, balik lagi sama gue Ara, dan di sini gue bakalan ngelanjutin cerita dari video gue yang sebelumnya yang judulnya itu Tolong Jangan Jilati Pembalutku. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke ceritanya. Saat suara hilang, kisah lain pun dimulai, dan yang tak kasat mata kini bersuara. Nah, waktu itu formasi pendakian adalah Nurdin sebagai leader, disusul oleh Fandi, Ansori, Nisa, dan yang terakhir itu ada Kirontek. Jalanlah mereka, tapi baru aja Nisa ngelangkah di tangga pertama, Nisa udah ngerasa ada yang lari di sampingnya. Nisa cuma ngerasa merinding, tapi dia cuma ngekip itu sendiri. Nisa nggak mau ngasih tahu hal itu ke teman-temannya karena Nisa pikir kayak gak penting, takutnya bikin teman-temannya batal naik gunung. Dan ketika mereka sampai hampir di pos 1, tiba-tiba Nisa jatuh di situ. Dia ngerasa kalau ada yang ngedorong dia sampai dia bisa jatuh ke tanah dan kepalanya kebentur. Nisa sambil megangin kepalanya karena kesakitan, dan di situ Nurdin nanya, katanya, "Loh, kenapa kamu, Nis? Sini duduk dulu sebentar. Kalau capek bilang aja, Nis. Jangan dipaksain jalan." Aku nggak apa-apa kok bang, aman aja, masih kuat kok. Nah di sini mereka akhirnya mutusin buat istirahat karena yang lain juga nggak mau maksain keadaannya Nisa yang jatuh buat lanjut ke pendakian yang selanjutnya karena takutnya malah terjadi hal-hal aneh yang nggak mereka mau. Nah pas mereka lagi istirahat, tiba-tiba Ansori nunjuk nih ke salah satu pohon yang dimana daun pohon itu gerak-gerak sendiri, sedangkan pohon yang lainnya daunnya biasa-biasa aja. Karena penasaran, di situ Nurdin paksain buat fokus, dan lo tahu apa yang mau Nurdin lihat? Ya, Nurdin di situ lihat ada pocong di atas dahan pohon yang dia lagi liatin itu. Tapi menariknya, karena Nurdin ini terbiasa dengan melihat hal-hal yang gak orang lain lihat, jadi dia gak peduli sama sekali. Kan hobinya dia juga jalan-jalan ke tempat angker ya guys. Setelah Nisa ngerasa enakan, di situ mereka mutusin buat ngelanjutin perjalanannya lagi supaya nggak kepagian nyampe di puncak. Nah, kan tadi gue bilang ya, Gunung Pancar ini tingginya cuma 800 mdpl, nggak nyampe 1000. Jadi mereka nggak perlu waktu lama buat nyampe ke puncak pertama, yaitu makam Mbah Raden Ulum dan Mbah Raden Balung Tunggal. Di situ Kirontek, Nurdin, sama Ansori ngelakuin meditasi di makam tersebut, sedangkan Nisa dan Fandi cuma merhatiin dari jauh aja. Di situ lagi-lagi Nisa ngerasa ada yang aneh sama tubuhnya. Waktu Nisa pendakian, Nisa itu ngerasa hawanya dingin, kayak pendakian pada umumnya, tapi waktu mereka meditasi, tiba-tiba Nisa tubuhnya menjadi panas, berat, dan berat. Sampai akhirnya Nisa tiba-tiba hilang kesadaran gitu aja. Tapi nggak lama dari situ, Nisa sadar lagi. Dan di situ Kirontek cerita, katanya kalau sewaktu Nisa itu merasa kalau dia kehilangan kesadaran, sebenarnya Nisa itu lagi ngamuk-ngamuk gak jelas. Dia melata-melata di tanah kayak ular. Dan gak cuma itu, Nisa ini berusaha menggigit kaki teman-temannya. Tapi untungnya di situ ada Kirontek sebagai guru pembimbing spiritualnya. Dan Nurdin juga langsung berusaha buat nyadarin Nisa. Setelah Nisa sadar, di situ Nurdin sempat melihat sosok yang aneh. Dia melihat sosok yang wanita seksi, tapi mukanya aneh. Mukanya itu binatang kayak beruk gitu. Dan sampai di situ mereka mutusin buat ngeudahin meditasi dan pergi tidur. Nah, jadi di dekat makam itu emang ada beberapa shelter yang dimana tempat berteduhnya buat para perziarah. Nah, mereka itu tidur di situ. Singkat cerita, besok paginya mereka pun melanjutkan perjalanan yang pada akhirnya mereka sampai nih di puncak yang paling atas. Dan tadinya mereka mau mampir ke makam Mbah Haji Dalam Putih, tapi di sana lagi banyak banget para peziarah yang lagi tidur. Dan akhirnya mereka semua mutusin buat turun. Tapi alhamdulillahnya selama turun semuanya lancar, nggak ada gangguan satupun. Ya, cukup ceritanya sampai situ aja. Bercanda guys, ceritanya belum selesai gitu aja. Seninnya tanggal 8 Maret pas Nisa bangun dan mau berangkat kerja, dia ngerasa badannya pada sakit-sakit dan Nisa itu mikir,
Mungkin ini mah efek pendakian kemarin. Jadi dia tetap maksain buat kerja, dia siap-siap dan dia berangkat tuh ke kantor. Sesampainya di kantor, Nisa malah makin drop. Dia mendadak merasa pusing dan mual. Dan dia ngomong gini di dalam hati. Ya Allah, aku kenapa ini? Karena udah nggak kuat nahan mual, Nisa pun mutusin buat pergi ke toilet. Tapi sesampainya di toilet, dia tiba-tiba pingsan. Nah, bagian ini diceritain Nisa sewaktu dia udah sadar. Jadi sewaktu dia pingsan, entah itu mimpi atau apa, Nisa ini balik lagi ke Gunung Pancar. Tapi bedanya kali ini dia sendirian, gak ada teman-teman yang kemarin mendaki sama dia. Dan disitu juga dia dikasih pandangan yang cukup menyeramkan. Katanya apa yang dilihat sama Nurdin waktu itu, dia mimpi itu. Dia ngeliat hal yang sama. Ya itu ada sekumpulan wanita berpakaian seksi tapi mukanya semuanya binatang, muka beruk, dan itu bener-bener aneh banget. Dan yang lebih serem lagi, wanita-wanita itu ternyata lagi ngejilatin sebuah pembalut. Dan disitu Nisa sadar kalau pembalut itu mirip banget sama punya Nisa. Dalam hati Nisa mikir, Astagfirullah, perasaan aku gak pernah ninggalin pembalut kotorku di atas gunung. Aku cuma taruh dalam tas yang aku bawa ke atas. Lalu aku bawa turun lagi untuk buang di tempat pembuangan sampah di pagi harinya. Tapi kenapa pembalutku bisa bersama mereka di atas gunung? lalu Nisa jalan mendekat nih mau nyamperin ke makhluk-makhluk itu yang lagi ngejilatin pembalutnya. Tapi ternyata dia nggak bisa karena ada tembok yang nggak kelihatan yang ngalangin dia buat pergi ke sana. Kayak ada semacam sesuatu yang ngalangin dia buat nyampe ke sana gitu. Namun kengerian itu nggak berhenti sampai di situ. Ketika Nisa lagi ngeliatin sosok yang ngejilatin pembalut itu, Nisa ngerasa dia ngeliat dari ekor matanya, samar-samar dia ngeliat ada sosok berbulu hitam besar lagi ngendus-ngendusin tubuhnya Nisa. Dan di situ Nisa cuma bisa merinding, diem, gak gerak apa-apa. Dia cuma merem aja, berdoa, dan doanya adalah kayak gini. Kalau memang aku gak bisa balik lagi ke dalam duniaku, aku harap semua keluarga dan kawan-kawanku memaafkan semua kesalahanku, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Setelah itu dia terus istighfar, baca-bacaan doa, dan sampai tiba-tiba dia ngedengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayup-sayup dia ngedengar kayak suara azan, dan azan itu semakin lama semakin jelas kedengaran tepat di telinganya. Dan karena ada azan itu, pemandangan tadi yang menyeramkan tiba-tiba hilang gitu aja. Ketika Nisa buka mata lagi, ternyata dia udah ada di sebuah klinik dekat dari kantornya. Di sampingnya itu ada sahabat dekatnya yang namanya Yusuf. Ternyata suara azan itu dari Yusuf. Yusuf udah khawatir dan dia coba buat azanin, tapi alhamdulillahnya Yusuf berhasil. Yusuf di situ cerita, katanya kalau OB kantor nemuin Nisa ini pingsan di toilet. Dan si OB ini lapor lah ke manajer, langsung manajer ini membawa Nisa ke klinik terdekat. Ternyata itu kenapa dia bisa ada di klinik. Oke guys, jadi cukup segitu aja ceritanya bisa gue bawain buat video part 2 kali ini. Dan itu adalah ending yang sangat menggantung. Gue juga gak tahu kenapa, tapi emang autornya nulis cuma segini. Mungkin cuma itu yang bisa gue bawain. Kita lanjut di next episode kalau ada pembahasan yang lebih serem lagi. Dan buat kalian semua yang mau dikirim ceritanya atau mau dibacain juga ceritanya, boleh langsung aja kirim ke email yang ada di deskripsi. See you guys!